Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Atikasari dengan nomor CP 117 dari Universitas Brawijaya dan dari program studi Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan modul e-commerce, terutama pada fitur payment acquirers dan simulasi checkout fashion pada Odoo SOL 16. Kemudian, apa sih payment acquirers itu? Payment acquirers adalah dalam menjalankan bisnis yang serba otomatis, maka perusahaan mungkin memerlukan payment gateway yang mengotomatisasi administrasi pembayaran dari pelanggan-pelanggannya. Mereka dapat membayar sales order, invoice, atau subscription dengan pembayaran yang berulang menggunakan metode pembayaran favorit mereka seperti kartu kredit. Konsumen lebih suka memiliki pilihan dan opsi pembayaran tidak terkecuali. Penampungan preferensi pelanggan dengan cara ini akan menarik bagi klien baru dan memastikan lebih banyak pesanan dari pembelian. Nah, kemudian kita langsung saja pada skenario yang pertama, yaitu mengenai payment acquirers. Di sini Adele ingin mengotomatisasikan administrasi pembayarannya di Odoo untuk memudahkan proses transaksi. Untuk itu, Adele akan menggunakan payment acquirers ini yang terdapat pada modul e-commerce pada Odoo SOL 16. Terutama pada bagian payment providernya, sehingga hal tersebut dapat memudahkan dalam melakukan transaksi pembelian di aplikasi Odoo. Adele memilih untuk menggunakan wire transfer untuk pembayaran di Odoo. Nah, kemudian Adele memiliki rekening dari Bank BCA dengan nomor kartu 987654321 dan Adele bekerja di PT Maju Sejahtera. Kemudian kita langsung saja langsung ke skenario yang kedua, yaitu terkait dengan checkout fashion. Di sini Adele ingin memberi baju lebaran untuk tahun ini karena akan mendekati hari lebaran. Untuk memudahkan pembelian baju lebaran tersebut, ia memilih untuk membelinya secara online melalui e-commerce dengan aplikasi Odoo. Rencananya dia ingin membeli baju gamis dan juga baju koko untuk kakaknya untuk dipakai di hari lebaran. Untuk itu dia perlu untuk men-check out baju lebaran melalui e-commerce Odoo, dan dia telah memiliki toko online langganan baju yang bernama Toko Al-Hikmah. Kemudian kita langsung saja pada simulasi Odoo SOL 16. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk menggunakan fitur dari Odoo e-commerce terkait dengan payment acquirers. Di sini yang pertama kita lakukan adalah login pada akun Odoo kita dengan masukkan email dan juga password, kemudian kita klik login. Nah, kemudian kita pada bagian main menu, kita langsung menuju ke bagian website. Nah, pada bagian website di sini ada site, ada e-commerce, reporting, configuration. Nah, kita pilih yang bagian configuration, kemudian di sini ada setting, apps, e-commerce, blog, dan lain sebagainya. Kita pilih yang payment provider. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya ini Odoo menggunakan banyak metode pembayaran. Jadi tidak hanya menggunakan satu metode pembayaran atau satu bank saja. Dan ini Odoo jangkauannya sangat luas sehingga memudahkan penggunanya dalam menggunakan aplikasi Odoo ini. Jadi tidak terbatas pada satu metode pembayaran atau satu bank. Nah, di sini misalnya ada wire transfer, Stripe, SEPA, Direct Debit, Demo, Aiden, Amazon, Siapay, kemudian Autorisnet, Bukaro, Flutterwave, Mercado Pago, Molly, PayPal, kemudian Razorpay, dan juga Zip. Nah, ini lumayan banyak yang disediakan oleh Odoo terkait dengan metode pembayarannya. Nah, di sini baru 2 yang saya aktifkan dan yang lainnya belum saya install karena menurut saya
lebih mudah untuk menggunakan wire transfer atau biasa yang kita sebut dengan transfer antar bank. Nah, di sini namun masih disable statusnya. Kemudian kita pilih salah satu metode pembayaran atau payment yang ingin kita acquires atau kita otomatis, sehingga pembayaran nanti akan otomatis. Nah, kita pilih misalnya kita milih wire transfer. Nah, di sini masih dalam status disable dan unpublished. Nah, kemudian untuk menggunakannya atau mengaktifkannya kita ke test mode terlebih dahulu, kemudian ke bagian messenger. Di sini kita disuruh untuk please use the following transfer detail bank account. Jadi kita disuruh untuk memberikan informasi terkait dengan akun bank kita. Nah, sesuai dengan skenario tadi, Adel menggunakan bank BCA. Jadi di sini kita tulis bank BCA. Kemudian biasanya ada account number. Account numbernya 98654. Kemudian di sini ada akun holder. Dia bekerja di PT Maju. Nah, ini sudah kita konfigurasi atau kita sesuaikan untuk penggunaan payment acquires-nya pada metode pembayaran wire transfer. Pada payment provider-nya kita pilih yang wire transfer atau transfer antar bank. Nah, di sini saya sudah memasukkan informasi terkait dengan akun banknya. Kemudian kita save. Ini masih dalam keadaan unpublished, kemudian kita publish terlebih dahulu. Nah, ini sudah terpublish. Nah, di sini kita bisa misalnya mengaktifkan dua metode pembayarannya. Jadi tidak hanya satu. Misalnya di sini saya tambah dengan menginstal pembayaran metode pembayaran demo misalnya. Jadi bisa dibuat suatu pilihan dari sekian banyak metode pembayaran ini kita bisa pilih beberapa, satu atau dua untuk menjadi pembayaran yang otomatis atau favorit untuk kita. Nah, ini masih disable. Kemudian kita ke bagian test mode, publish. Nah, ini sudah keadaan test mode publish. Nah, di sini saya ingin mencoba untuk menggunakan wire transfer dan juga demo. Saya menggunakan dua. Nah, yang saya jadikan payment acquires ini yang terutama pada wire transfer atau transfer antar bank. Yang tadi data-data terkait dengan akun banknya sudah saya masukkan. Dan di sini saya mengisi opsional apabila yang ini bermasalah, jadi saya bisa menggunakan yang lain. Saya di sini memilih untuk pembayaran demo. Kemudian kita langsung saja kita coba. Kita menuju website untuk coba untuk menggunakan apakah pembayaran ini metode pembayaran tadi bisa digunakan atau tidak.
Nah, kemudian kita langsung ke bagian shop. Kita ajak saja add to cart, proses checkout, kemudian kita klik yang ini. Nah, di sini akan ada pembayaran melewat apa. Di sini ada wire transfer dan juga demo. Namun ini masih dalam keadaan tes mode. Nah, selanjutnya yaitu kita klik coba yang wire transfer yang tadi kita masukkan mengenai akun banknya juga sudah. Kemudian kita pay now. Apakah bisa? Ini sudah terlihat bahwasanya terlihat di sini terkait dengan akun banknya dan juga akun number, kemudian akun holder dan lain sebagainya. Dan di sini menginformasikan bahwa pembayaran melalui wire transfer ini telah bisa dan berhasil digunakan untuk membayar suatu produk. Jadi dengan adanya payment acquirers ini akan memudahkan kita untuk melakukan pembayaran ataupun lainnya sehingga terotomatisasi begitu dalam Odoo sendiri. Nah, sekian penjelasan saya terkait dengan payment acquirers. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana langkah-langkah untuk simulasi checkout produknya fashion pada Odoo SOL 16, terutama pada modul e-commerce. Di sini langkah yang pertama kita lakukan adalah login pada akun Odoo kita dengan memasukkan email dan juga password. Nah, di sini kita sebagai admin atau administrator. Nah, setelah muncul pada halaman discuss, kemudian kita kepada home menu, kemudian kita ke bagian website. Nah, ini adalah toko yang telah saya buat yang bertemakan fashion, fashion terkait dengan Lebaran. Untuk Lebaran ini menjual pada toko Al Hikmah ini menjual berbagai macam baju Lebaran untuk wanita, untuk pria dan juga untuk anak-anak. Nah, di sini saya menampilkan display produknya. Kemudian di sini ada gambarannya. Kemudian di sini saya menambahkan gambar-gambar. Nah, ini adalah tampilan dari produk-produk yang saya jual. Ini displaynya di bagian awal website tersebut. Nah, ini adalah alur untuk pembelian barang atau produk fashion. Karena di sini saya akan membuat simulasi untuk check out fashion. Di sini yang pertama kita lakukan adalah menambahkan ke keranjang, kemudian kita sign in atau masuk ke akun kita, kemudian kita melakukan pembayaran dan dilakukan pengiriman oleh admin. Nah, di sini saya telah membuat website dan juga e-commerce. Website e-commerce yang berkaitan dengan fashion, yaitu fashion yang bertemakan dengan Lebaran karena Lebaran dekat. Kemudian kita ke homepage. Nah, di sini pada bagian home, di sini saya menampilkan produk-produknya saja. Kemudian kita apabila kita ingin men-check out atau melihat barang-barangnya, produk-produk yang dijual pada Al Hikmah shop, kita pergi ke bagian shop ini. Nah,
Di sini ada produk-produk yang saya jual, misalnya ini ada gamis, ada baju koko pria, kemudian ada baju anak dan lain sebagainya. Di sini saya mengkategorikannya, misalnya di sini ada pada wanita. Nah, di sini akan muncul produk-produk yang untuk wanita. Nah, di sini berupa gamis, kemudian yang kedua untuk pria di sini. Nah, di sini akan ada baju koko. Baju koko untuk pria, kemudian di sini saya juga mengkategorikan lagi untuk anak-anak. Nah, di sini juga menjual produk untuk anak-anak. Jadi ini produk untuk segala usia dan segala gender dari berbagai customer. Dan di sini saya juga sudah menampilkan harganya dalam mata uang rupiah. Ada di sini ada price range atau range harganya mulai dari 75.000 sampai 165.000. Nah, kemudian di sini saya telah membuat akun toko online-nya yang bernama Al-Hikmah. Kemudian apabila saya ingin menjual produk-produk ini, saya ke bagian configuration terlebih dahulu, ke bagian setting. Nah, ini untuk pengaturan terkait dengan shop checkout proses. Untuk proses checkoutnya kita atur atau konfigurasi terlebih dahulu yang pada bagian add to cart. Di sini saya memilih untuk let the user jadi customer nanti tidak langsung membayarnya, jadi bisa memasukkan ke keranjang terlebih dahulu. Di situ ada pilihan untuk langsung ke bagian keranjang atau langsung ke pembayaran. Nah, di sini saya memilih untuk let the user decide. Nah, di sini kemudian ada lagi pada bagian check in atau check out. Check out di sini saya buat opsional saja karena toko Al-Hikmah ini bersifat umum, jadi semua customer bisa mengaksesnya tanpa saya yang sebagai admin membuatkan akun user pada customernya. Jadi di sini saya buat opsional saja, semua bisa masuk asalkan menggunakan email dan nama dan juga password. Jadi toko ini bersifat umum. Jadi saya tidak harus menambahkan user, kemudian send invitation dan lain sebagainya, karena toko Al-Hikmah ini bersifat umum, jadi semuanya bisa membelinya. Nah, kemudian di sini saya akan membuat dua tampilan, yaitu yang pertama pada tampilan admin dan yang kedua pada tampilan customer. Ini saya pilih menjadi dua dulu. Nah, di sini adalah untuk loginnya dari akun customernya. Nah, di sini saya tadi pada pengaturannya sudah saya konfigurasi untuk opsional, jadi semuanya bisa login pada website e-commerce toko online baju saya. Nah, di sini emailnya bisa kita isikan. gmail.com bisa isikan, kemudian namanya, kemudian kita bisa isikan password, confirm password. Nah, apabila ini dilakukan apabila kita belum memiliki akun atau belum mendaftarkan pada website ini. Nah, kemudian apabila kita sudah memiliki akun, kita klik yang already have an akun, kemudian kita sign up terlebih dahulu. Nah, di sini pada akun customernya mencoba untuk login, kemudian kita ke bagian shop langsung. Kita lihat dulu pada bagian home untuk melihat
gambaran-gambarannya, produknya ini apa saja yang ada di toko Al-Hikmah ini. Jadi home ini bisa menunjukkan jadi dari toko ini menjual apa saja. Nah, kemudian kita langsung menuju ke shop untuk melakukan check out. Nah, di sini pada skenarionya Adele ingin membeli baju untuk dia dan juga untuk kakaknya yang laki-laki. Jadi di sini bisa kita klik di sini karena sudah saya kategorikan di sini wanita. Kita bisa memilih baju yang sesuai, misalnya yang gamis kekinian ini. Kita apabila kita ingin membelinya, kita masukkan ke keranjang terlebih dahulu. Misalnya di sini ada kuantitinya 1, atau kita bisa membelinya 2, kita bisa menambahkannya atau menguranginya. Nah, di sini saya ingin membeli 1 saja, kemudian add to cart. Kemudian di sini ada pilihan untuk kembali ke berbelanja atau langsung ke proses checkout. Kita continue shopping dulu karena kita belum memilih produk untuk kakaknya Adele yang laki-laki. Nah, untuk pria, nah di sini ada gamis, ada baju koko maksudnya. Di sini kita pilih ini saja, koko pria warna putih, kemudian add to cart, kemudian continue shopping. Nah, kita untuk melanjutkan ke proses checkoutnya, kita menuju ke my cart atau keranjang saya. Nah, di sini ada tampilannya. Kemudian kita lihat view card-nya. Nah, di sini ada review ordernya, yaitu yang pertama produk yang ingin kita beli, gamis kekinian, dan yang kedua baju koko pria putih sesuai dengan skenario yang ingin dibeli oleh Adele. Yang pertama untuk dirinya dan yang kedua untuk kakaknya yang laki-laki. Kemudian kita proses check out untuk melanjutkan. Nah, di sini akan ada pengisian alamat. Nah, di sini bisa kita isi company name, tidak, karena ini Adele ini individu, tidak atas nama dari perusahaan, jadi kita tidak memasukkan. Kemudian jalannya misalnya jalan Pisang pas. Kemudian city-nya kita bisa milih Malang. Kemudian zip kodenya bisa kita atur. Country-nya kita bisa memilih negara mana di sini, misalnya kita sesuaikan saja Indonesia. Kemudian provinsinya Jawa Timur. Nah, kita pastikan kita sudah mengisinya. Street 2 tidak usah, kemudian company name juga tidak usah karena ini Adele pembeliannya secara pribadi, jadi dia tidak perlu memasukkan nama perusahaannya. Kemudian kita next. Nah, di sini ada billing address dan juga shipping address. Nah, ini kita buat sama saja. Ini alamat pengirimannya dan ini alamat pembayarannya. Kemudian kita konfirmasi apabila datanya sudah benar. Kemudian kita menggunakan metode pembayaran wire transfer. Kemudian di sini ada untuk mengkonfirmasi orderan kita. Di sini ditampilkan lagi gamis kekinian, kuantitinya 1, price-nya harganya 150, kemudian koko pria putih kuantitinya 1, price-nya 150.000, kemudian subtotalnya menjadi 300.000, namun ada pajaknya sebesar 33.000, jadi harganya totalnya semuanya 333.000. Nah, apabila kita memiliki promo di sini, kita bisa mengeklik yang bagian ini. Namun Adele tidak memiliki
kode promo, maka dia tidak usah memasukkannya. Kemudian kita klik Pay Now. Nah, ini berhasil melakukan uh, proses pembayarannya, tapi ini masih dalam bentuk quotation, jadi belum sales order. Nah, langkah berikutnya setelah Adele mengkonfirm pembayarannya dan mengkonfirm apa yang ingin dia beli dan memasukkan alamatnya. Kemudian pada bagian administrator di sini ada akun admin. Kita klik yang bagian unpaid order. Nah, di sini ada Adele. Tap action, kemudian kita send by email. Kita akan mengirimkan email kepada Adele, kemudian kita send. Nah, kemudian kita pergi ke akunnya Adele. Di sini Adele bisa melacak produknya. Nah, di sini akan terbentuk quotation. Quotationnya SO 00055. Nah, di sini Adele akan memberikan feedback dari email tadi yang dilakukan oleh admin, apakah untuk memastikan apakah benar-benar untuk mengorder barang tersebut. Nah, dia sync and pay, kemudian kita klik. Nah, di sini untuk memvalidasi orderannya, Adele harus melakukan tanda tangan. Nah, di sini bisa menggunakan otomatis atau kita menggambarnya atau dan lain sebagainya. Kita buat otomatis saja. Kemudian kita uh, terima, kita setujui terkait dengan validate ordernya. Kemudian kita klik pay. Pembayarannya melalui wire transfer. Nah, di sini sudah ada rinciannya, dan ini sudah ada tanda tangannya dari Adele bahwa dia sudah mensetujui untuk pembelian barang ini. Dan di sini kita bisa mengkonfirmasi karena sudah mendapatkan balasan dari Adele bahwa dia mengkonfirmasi orderannya. Kemudian kita confirm. Nah, di sini akan berbentuk sales order. Nah, kita lihat pada akun customer. Nah, yang tadinya quotation di sini akan berubah menjadi sales order sebesar 333.000. Nah, di sini delivery ordernya masih preparation, masih disiapkan karena Adele harus membayar terlebih dahulu sebelum barang itu dikirimkan. Jadi harus melakukan pembayaran terlebih dahulu. Kemudian admin baru mengirimkan produknya kepada Adele. Kemudian ini terkait dengan invoice, kita pembayarannya create invoice pada akun admin. Di sini create invoice-nya kita buat regular invoice juga bisa. Kemudian kita bisa down payment, kemudian down payment fix amount. Nah, di sini saya sebagai admin memutuskan untuk pembayarannya itu regular invoice dan menggunakan down payment atau biasa disebut DP. Kemudian kita create and view invoice. Nah, di sini masih berbentuk draft.
Kita lihat terlebih dahulu. Kemudian kita konfirmasi apabila draft invoice-nya sudah sesuai. Nah, di sini akan terbuat customer invoice dari customernya namanya Adel. Nah, di sini kita lihat lagi pada bagian invoice. Nah, di sini pada menu akun dari customer, di sini statusnya masih belum dibayar, masih ada tagihan yaitu invoice sebesar 333.000. Nah, kemudian kita klik invoice. Kemudian kita kembali lagi ke akun admin. Kita action, kita register payment-nya. Adel menggunakan metode pembayarannya bank manual, kemudian dia membayarnya 333.000. Kemudian kita klik payment. Nah, di sini sudah terbayar. Di sini kita klik pay with wire transfer karena yang tadi. Nah, di sini juga tulisannya akan terbayar, jadi sama antara dari akun admin dan juga akun customer. Di sini sama. Di sini sudah ada tulisannya terbayar, kemudian di sini juga sudah terbayar atau sudah lunas terbayar. Nah, ini dari yang tadinya quotation, kemudian ke bagian sales order, kemudian ke bagian invoice bill. Kemudian di sini kita ke bagian order karena Adel sudah melakukan pembayaran, maka kita harus mengirimkan barangnya tersebut. Nah, kita klik pada delivery ini. Kita validasi terlebih dahulu. Kita akan mengirimkannya ke customernya. Sebanyak 1. Kemudian di sini juga 1. Ini kita kirim dari gudangnya, kemudian apabila sudah kita validate untuk memvalidasi. Nah, di sini statusnya akan menjadi down. Kita lihat dulu pada my akunnya Adel. Kita lihat pada bagian sales ordernya. Nah, di sini akan jadi yang tadinya masih proses pengiriman. Nah, di sini sudah dikirim dan invoice-nya juga sudah terbayar. Pada bagian sales ordernya sudah berubah, dan di sini juga pihak dari Al Hakim Shop telah mengirimkan produk yang dibeli oleh Adel, dan begitu alurnya mulai dari pemilihan barang, kemudian pemesanan barang, kemudian memasukkan ke dalam keranjang, kemudian mengisikan alamat, kemudian juga melakukan pembayaran, memilih bank, kemudian sampai dengan pengiriman barang. Jadi produk akan dikirim setelah customer membayar dari harga produk tersebut. Nah, di sini sudah
terbayar dengan lunas. Jadi otomatis secara tidak langsung admin akan mengirimkan barangnya dari gudang menuju langsung ke customer pada alamat yang ada di sini, alamat customernya. Jadi itu langkah-langkah terkait dengan simulasi checkout pada Odoo SOL 16, terutama checkout fashion. Di sini pada toko baju Al Hakim Shop. Sekian dan terima kasih, semoga membantu. Di sini saya sudah membuat dua perbandingan antara di sini ada bagian menu dari customer dan di sini ada bagian admin. Jadi kita bisa membandingkan. Jadi apa yang dilakukan oleh admin, kemudian apa yang harus dilakukan oleh customer dan lain sebagainya. Nah, sekian dan terima kasih.